Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Khalid Fanani dari Departemen Teknik Mesin Industri dengan NRP 20382110009 dari kelompok kecil Sri Kandi dengan kelompok besar Arjuna. Saya di sini akan memberikan tanggapan dari satu video yang saya berikan cuplikannya di sini. Saya mau kasih keterangan dulu sebab itu deception, bisa salah arah yang diterangkan oleh saudara Renald Kasali. Hoax itu kalau Anda baca sejarah, karena you sebut tadi di dalam ilmu pengetahuan hoax itu adalah jahat itu. Asal usul hoax itu, kata hoax itu pertama kali muncul dalam sejarah ilmu pengetahuan ketika seorang profesor fisika namanya Alan Sokal menulis sebuah artikel di majalah Social Text dengan nama samaran, lalu dipuji-puji oleh redakturnya tanpa tahu bahwa itu adalah bohong. Jadi fungsi dari hoax Alan Sokal itu adalah untuk menguji apakah redaktur dari majalah yang bergengsi itu punya otak apa enggak. Ternyata enggak punya otak. Hal yang sama, kita ajukan ujian pada kekuasaan dan kekuasaan bereaksi negatif. Artinya kekuasaan juga nggak berpikir. Yang kedua, kalau Anda sebut misalnya bahwa ini adalah hoax, itu adalah pekerjaan iblis, lalu yang menjanjikan 50 juta buat rakyat Lombok itu presiden atau iblis? Saya kira referensi itu tidak cukup hanya membaca satu. Bukan tidak cukup. Anda harus banyak membaca buku, Anda harus baca referensi. Dengan referensi tunggal itulah jadinya seperti ini. Itu referensi karena paling Anda dasar memiliki satu referensi seperti itu. Oke, hoax. asal kotanya, asal kata hoax itu adalah hokus. Hokus itu artinya adalah mengelabui. Itu etimologinya. Itu yang diambil dari kejadian para tukang sulap yang kemudian mengelabui mata orang lain. Fungsinya menguji orang dungu. Mengelabui orang dungu. Yes. Karena itu yang terjadi. Jadi skandal Alan Sokal itu. Jadi hari ini bukan orang dungu yang dikelabui. Orang-orang pandai, orang-orang yang ibadahnya baik pun dikelabui. Asal usul dari istilah hoax terjadi ketika Alan Sokal menguji kedunguan redaktur dari majalah Social Text. Itu poinnya tuh. Itu pentingnya Anda belajar. Saya kira referensi harus ditingkatkan. Ya, kalau Anda hanya persepsi tunggal, memang itu jadi bahaya memang. Baik, kita lihat. Dari cuplikan tadi yang saya berikan, Bapak Profesor Renaldi Kasali menyebutkan beberapa kata di mana merupakan jenis dari kesalahan berpikir, yaitu strawman, di mana lawan bicara akan menyederhanakan argumen agar mereka bisa menyerang argumen Bapak Rocky Gerung dengan lebih mudah. Biasanya mereka akan menggunakan argumen lain dengan yang sepenuhnya tidak berkaitan. Contoh, si A sedang bermain PS dan si B menegur si A untuk istirahat dari bermain PS-nya dan mulai belajar karena besok UTS. Namun si A menjawab, si B mengatakan, kamu mau aku tidak bermain PS dan tidak punya hiburan lagi ya, kamu jahat. Dan juga yang kedua, dari perkataannya Pak Rocky Gerung, di mana beberapa kata tersebut dia menyebutkan jenis kesalahan berpikirnya, yaitu ad hominem. Ad hominem sendiri disebut dengan argumen yang menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen. Cara ini kerap dilakukan dengan tujuan melemahkan argumen dari lawan bicara. Dengan contoh, si A sedang bermain PS dan si B menegur si A untuk istirahat dari bermain PS-nya dan mulai belajar karena besok UTS.
Namun si A menjawab, "Ah, kamu sih miskin dan gak punya PS, gak tahu serunya main PS. Mending kamu diam aja." Dan sekian video dari saya. Kalau ada kesalahpahaman berpikir lagi, saya mohon maaf karena saya masih baru belajar, dan terima kasih.